Ikan kain tenun kofo itu kan tidak gampang yang sudah punah. Jadi memang masuk ke kelompok-kelompok yang ada di Sangihe maupun Talaut, dan kita juga mengembangkan kelompok yang bisa menenun yang ada di daerah Minahasa. Nah, untuk konsep store-nya sendiri tuh sudah ada gitu. Pas masuk 2018-2019 tuh konsep store sudah ada, yang pada saat itu tuh saya memikirkan Kofo gimana ya memadukan unsur budaya yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, lebih khususnya milenial, biar mereka bisa cinta terhadap budaya yang ada di Sulawesi Utara. Halo kalian semuanya, senang bisa ada lagi di channel kami M&M Enterprises 2020 dengan konten Planet Earth What's Going On Chit Chat with Mariska. Dan hari ini yang akan chit chat dengan Mariska adalah seorang model, mantan model, pengusaha, dan juga saat ini sebagai Ketua Aku Sulawesi Utara atau andalan kelompok UPPKA. Nanti kita akan juga chat dengan Cindy Aku stand for-nya buat apa? Stand for what Aku stand for, kita tanya nanti tanya ke Cindy nanti. Selamat bertemu kembali. Halo, apa kabar Kak? Baik, Long Cindy, time baik. Ya, cuma bertemu di Zoom, di WhatsApp. Ya. Lama tidak bersua in person. Sehat-sehat. Sehat, Cindy, sehat. Cindy? Ya, puji Tuhan sehat Kak. Thank you. Ya, sukses usaha barunya ya. Amin, makasih. Ini karena menjadi ketua aku, terus kemudian memutuskan karena kan sebagai ketua aku Sulawesi Utara mungkin berpikir jadi leading by example gitulah. Jadi ya untuk memberikan semangat juga, influence untuk yang para pelaku bisnis yang ke rumah tangga ya, itu lebih ke bisnis keluarga ya. Jadi Cindy leading by example atau gimana? Atau ada alasan lain untuk akhirnya memutuskan untuk berbisnis membuka bisnis di Manado? Oke. Well, terima kasih Kak sebelumnya dari yang chit-chat awal banget dengan Eka. Waktu itu Kofo. Lompatan ya, yang kali kan? Ya, itu hampir setahun ya Kak yang chit-chat pertama itu ya. Pas masa-masa pandemi. Nah, menyambung pertanyaan. Belum dimonetize. Sudah dimonetize. Iya. Masih ya, kita masuk ke next normal justru ya, sekarang istilahnya kan next normal. Oke. Kalau dibilang awal muasalnya sebenarnya kan memang Kofo Kak berdiri itu udah dari 2017. Memang konsep awal Kofo itu tidak langsung dengan store karena lebih untuk pemberdayaan masyarakat, karena mengembalikan kain tenun kofo itu kan tidak gampang yang sudah punah. Jadi memang masuk ke kelompok-kelompok yang ada di Sangihe maupun Talaut, dan kita juga mengembangkan kelompok yang bisa menenun yang ada di daerah Minahasa. Nah, untuk konsep store-nya sendiri tuh sudah ada gitu. Pas masuk 2018-2019 tuh konsep store sudah ada, yang pada saat itu tuh saya memikirkan Kofo gimana ya memadukan unsur budaya yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, lebih khususnya milenial, biar mereka bisa cinta terhadap budaya yang ada di Sulawesi Utara. Kemasannya nih harus bagaimana nih biar bisa dapat diterima, gitu kan? Kemudian kepikiran mungkin dengan Kofo yang istilahnya kan Kofo itu berbasis gerakan ya, suatu gerakan mencintai budaya yang ada di Sulawesi Utara. Gimana nih
presentasikan nih ke anak-anak muda gitu sekarang. Berpikirlah dengan konsep kafe, but then setelah saya bolak-balik Jakarta Manado, lihat kafe-kafe di Manado tuh banyak sekali gitu kan. Apa ya yang bisa bikin ini suatu yang beda gitu kan, yang bisa eye catching gitu, karena untuk masuk konsep budaya itu mungkin untuk kaula muda gitu mungkin itu terlalu berat gitu kan. Mungkin budaya, histori gitu itu mungkin terlalu berat. Jadi gimana nih kemasannya biar bisa masuk menyatu gitu kan untuk konsep Kovo ini. Nah dari situ dapatlah ide gitu, gimana nih kalau kita buat gelato gitu. Nah gelato ini kan memang kita semua tahu dari Italia ya, itu beda dengan ice cream gitu. Kalau ice cream kan lebih yang produksinya 6 bulan, setahun, 2 tahun lalu baru dikonsumsi. Kalau ini kan gelato tuh lebih fresh gitu kan, jadi kita buatnya daily gitu. Jadi saya riset pasar gitu dan saya lihat ini suatu peluang gitu. Jadi bagaimana memadukan unsur budaya dikombinasikan dengan kreativitas gitu menjadi suatu tempat hangout yang nyaman gitu untuk orang yang datang ke sini kan. Milenial ya. Iya, gitu. Yang milenial bahkan mungkin silenial gitu. Mereka nyaman kalau datang ke situ. Oh, oke gitu. Mereka masih bisa menikmati gitu kan. Atau mungkin generasi alfa ya, kayak anak-anak saya tuh yang udah generasi alfa tuh yang masih oke gitu. Oh, ini apa? Kain apa nih gitu kan. Ini apa ceritanya apa. Jadi memadukan konsep itu gitu. Maka jadilah konsep Kovo yang memang sudah dari awal tuh dari 2017 saya gabungkan dengan brand yang baru ini Freslato Gelato. Nah, menyambung dengan yang aku tadi gitu, memang awal mula Kovo kan ini pemberdayaan masyarakat ya Kak. Jadi memang saya juga banyak turun ke kelompok-kelompok yang ada di daerah yang ada di Sulawesi Utara. Dan kemudian mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi Aku Sulut, buat saya itu merupakan suatu kehormatan gitu. Jadi saya juga bisa menjangkau lebih luas untuk kelompok-kelompok yang ada di Sulawesi Utara, bukan hanya yang berbasis kerajinan saja, tapi juga berbasis kuliner. Karena kan kebanyakan industri rumah tangga yang ada di Sulawesi Utara juga kan berbasis kuliner, misalnya kerupuk, abon roa, cakalang. Nah itu tuh justru saya banyak belajar hal baru saat memimpin aku yang ada di Sulawesi Utara ini. Tapi kan menarik sekali. Kalau es krim rasa roa kan suka. Ya, mungkin salah Goroho mungkin atau ya. Nah kita buat tuh jadi gelato rasa pisang goroho tapi kita combine ada rasa coklatnya. Kemudian kopi gitu. Nah kita ambil tuh kopi Minahasa gitu, kopi Minahasa gula aren. Jadi gelato gitu kan. Kopi Minahasa gula aren? Kopi. Jadi pakai kopi dan gula aren atau? Iya betul, kopi dan gula aren. Jadi kopinya ini kan kita beli langsung ke petani ataupun yang memang pengrajin kopi gitu. Nah dari pengrajin kopi itu kita olah gitu bahan bakunya. Jadi konsep dari Kovo dan Freslato itu semuanya berbasis lokal. Jadi kita semua orang bisa tahu gelato itu dari Itali. Tapi bagaimana caranya kita kemasannya itu bisa diterima gitu masyarakat di sini. Mau tanya yang rasa misalnya kayak Eka bilang vanilla, we have it vanilla, we have it coklat, tiramisu gitu ada. But then kita juga punya gitu rasa kelapa tart gitu kan. Jadi bahan bakunya kelapa kan kita beli nih di sini kan ke buah, supplier buah gitu. Ada yang hal-hal yang kita beli langsung ke pengrajin makanan. Misalnya kemarin kita buat kacang kawangkoan. Nah saya cari tuh pengrajin di kawangkoan yang buat kacang itu mana bahan bakunya ini bisa saya olah nih jadi gelato. Jadi biar siklusnya muter. Jadi bisnis ini juga balik lagi tuh sebisa mungkin bahan baku utamanya tuh kita cari yang ada di Sulawesi Utara, walaupun memang ada hal-hal tertentu yang saya tidak bisa dapat di sini harus dari Italia ataupun dari negara lain, tapi yang kreasi lokal, bahan baku lokal, kacang kawangkoan, kopi Minahasa, gula aren gitu yang bisa kita dapat di sini. Sekarang lagi musim durian loh Kak, kita juga buat tuh durian. Iya, durian gelato. Tidak suka durian. Nah itu sebisa mungkin ya, jadi ada istilahnya pemberdayaan untuk masyarakat di sini. Jadi siklusnya muter, kita ambil bahan bakunya di sini sebagian besarnya. Berarti SDM juga bekerja atau apa semua dari Sulawesi Utara ya, sekitar. Ya, betul. Tidak ada dari misalkan diambil dari luar untuk
apa sih istilahnya? Enggak, semua karyawan saya di sini, semua karyawan Kovo dan Freslato itu berdomisili di Sulawesi Utara, di Manado dan sekitarnya. Gitu. Jadi ada yang mewakili kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, ada yang tinggal di Minut, gitu. Ada yang orang tuanya dari Sitaro, dari Minahasa, Minahasa Selatan, gitu. Banyak, jadi semuanya pada ngumpul gitu di sini. Lah terus bicara konsep itu yang tadi Cindy bilangnya itu jadi konsepnya terinspirasi dari Cindy yang menjadi ketua aku ya dari sebelum karena konsep ini udah mateng, konsep ini udah jadi sebelum saya membuatnya lama. Persiapannya sudah lama. Karena harusnya Kovo dan Freslato ini launching di 2020. Namun kemudian pandemi di 2020 itu. Jadi semua tuh saya ketahan gitu. Untuk alat-alat sendiri dari Italia itu saya mengalami kendala kan, karena pada saat itu awal-awal pandemi kan duluan terjadi tuh banyak pas yang awal-awal tuh yang Italia kan kasusnya yang makin tinggi gitu. Nah, sementara saya tuh semua mesin, semua peralatannya itu saya memang bawa langsung dari Italia gitu. Nah itu dia, jadi proyeknya sendiri tuh memang ini ketunda, tapi saya percaya waktu Tuhan yang terbaik ya Kak. Kalaupun saya paksakan di 2020 gitu, mungkin tidak akan respon masyarakat sekitar mungkin tidak akan terlalu baik. Tapi pada saat 2021, saat semuanya bukan semuanya, tapi sebagian dari masyarakat sudah divaksin, jadi ada paling tidak masyarakat juga tidak terlalu was-was, semua ada dengan aman lah ya. Aman, iya betul Kak, gitu. Sementara saya terpilih menjadi ketua aku sendiri itu di 2020 September. Jadi konsep ini sebenarnya udah matang dari 2018 akhir sampai 2019. Kemudian dari situ baru kita realisasikan semuanya, karena rencana awalnya itu kita launching di 2020. But then pandemi, jadi kita harus belum share dulu waktu itu interview. Satu sebenarnya konsep ini udah mateng, udah jadi, tapi belum di-share, baru saya sharekan sekarang begitu sudah terjadi atas perkenanan Tuhan. Kemudian konsep arsitek, ya, yang bikin juga orang Manado ya. Ya, jadi bukan orang Manado, tapi itu sudah desain interior kita yang memang banyak kerjasama dengan kita, dengan bisnis-bisnis kita lainnya. Jadi mereka sudah ngerti gitu taste-nya. Saya tuh yang maunya seperti apa gitu. Konsepnya saya mau tuh konsep yang modern, kontemporer, tapi tidak melupakan unsur budaya gitu. Jadi suasana kalau dilihat kan banyak warna-warna natural, warna-warna wood gitu kan. Jadi mau berbaur dengan alam gitu. Jadi kesan naturalnya itu tetap dapat tanpa menghilangkan sisi kontemporer atau modernnya sendiri. Saya pikir ada unsur daun pisang juga sebagai rohnya Kovo gitu. Ada. Nanti di sesi berikutnya jadi sebagian dari produk-produk yang ada di sini ini semua ada, bukan semua ya, tapi sebagian besar itu ada dari serat pisang gitu. Mungkin di segmen berikutnya saya bawa contohnya, jadi bisa boleh ambil Cindy. Oke. Nah, ini salah satunya nih. Ini lampu dekor, lampu hias gitu. Ini semua terbuat dari serat abaka. Ya, jadi ini lampionnya, kalau dilihat dudukannya seperti ini. Ini semua serat abaka. Jadi binaan kelompok kita yang ada di Talaut yang mengerjakan ini. Jadi produk-produk ini bisa didapatkan di Kovo gitu. Jadi kelompok binaan kita tuh kreasinya di sini ada, dan kita juga memberikan masukan-masukan, pelatihan juga untuk kelompok kita untuk lebih berkreasi lagi membuat produk-produk yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Ada lagi keranjang sebentar ya. Nah, ini pot nih Kak. Pot ini nih biasa orang sekarang kan lagi senang ini ya, tanaman. Ya. Nah, tanaman. Suka hilang loh tanaman di sini, jangan salah. nah, ini berarti bisa jadi tidak usah takut kalau taruh ice cream nggak bakalan hilang, tapi kalau bunga ada sekalian potnya dibawa. Ice cream. Ya, jadi ini salah satunya nih pot, tapi ini bisa dijadikan juga tatakan kalau misalnya mau buat hampers. Mau lebaran kan, misalnya mau buat hampers, naruh produk-produk, ini bisa jadi tatakannya. Kemudian ini juga ada dompet kecil, ini dari serat abaka semua Kak.
Oh, ya. Ya. Kemudian ini ada keranjang juga yang seperti ini, keranjang cantik. Ini berbagai ukuran. jadi ada harganya terjangkau atau? Harganya terjangkau. Misalnya seperti ini, harganya ini 149.000 untuk keranjang ini. Ini full serat abaka. Karena ini semua handmade, Kak. Ini kan dikepang dulu baru disambung. Ya, jadi dikepang baru disambung. Kemudian seperti ini juga harganya ini 129.000 yang dompet seperti ini. Jadi harganya terjangkau. Itu yang Cindy pakai itu juga Oh ya, ini dari serat abaka. Ini dari serat abaka nih kalungnya. Kemudian kita mainkan dengan aksesoris seperti ini. Ini yang Oh, sudah ditenun ya, kainnya yang sudah ditenun, kemudian dibuat kalung gitu. oke. Oh ya ampun. Sekarang ini aku ada agenda apa tuh? Ke depan ya. Dalam Oke. tadi. Semenjak 2020 kemarin September setelah terpilih jadi ketua aku tuh kita langsung berkoordinasi dengan bersinergitas lah istilahnya dengan dinas koperasi yang ada di Sulawesi Utara. Nah, karena masa pandemi kita buat kegiatan. Aku itu dengan dinas koperasi bukan dengan Perindak, bukan. Bukan. Yang sudah terjadi dengan dinas koperasi. Pada saat itu bersama dinas koperasi kita buat pelatihan kewirausahaan. Jadi pelatihan kewirausahaan untuk usaha-usaha mikro ini, yang mana pesertanya adalah kelompok-kelompok aku UPPKA ya yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu pesertanya kita batasi hanya 30 karena kalau kita undang semua tidak cocok lah ya dengan tidak relevan dengan kondisi saat itu dan sampai saat ini juga karena masih masa pandemi. Jadi kita batasi pesertanya tuh hanya 30 orang, tapi itu sudah mencakup area Manado, Minut, kemudian Tomohon dan Minahasa. Jadi 4 kabupaten kota pesertanya kita buat pelatihan 4 hari. Jadi ada sesi kewirausahaan, ada sesi dari perbankan untuk membantu mereka mungkin untuk mendapatkan dana. Jadi kemudian ada sesi juga mengenai marketing, bagaimana caranya mereka untuk memasarkan produknya. Ya, jadi lewat kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa membantu kelompok-kelompok mikro ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih bertumbuh lagi gitu industrinya. Kalau mereka mulainya dengan mikro karena usaha industri rumah tangga, pastinya kan tidak mau selamanya mikro terus ya, maunya paling enggak naik kelas ke kecil misalnya. Nah dari kecil kalau sudah di kecil gimana caranya naik kelas ke menengah gitu kan. Jadi tapi kelompok UPPKA yang di Sulut ini kebanyakan semuanya itu adalah mikro gitu. Nah masalahnya mereka kan kalau mikro ini semacam one man show ya Kak. Jadi buat produk sendiri iya, kemudian memasarkan juga dia iya sendiri gitu kan. Kemudian sampai lupa packaging yang bagus itu yang harusnya bagaimana gitu kan. Karena semuanya dikerjakan sendiri gitu. Misalnya gitu. Ada kelompok jadi UPPK ini memang kelompok ya, berbasis kelompok gitu. Tapi biasanya tuh ketuanya ini nih yang melit kan, ibu-ibunya yang buat, ketuanya ini yang melit kelompok tersebut. Nah, kadang-kadang mereka terlalu fokus dengan produknya sampai lupa gitu. Bikin produk terus yang mau beli siapa? Terus siapa yang memasarkannya bagaimana? Jadi itu yang kita buat pelatihan, paling enggak memberikan ide-ide lagi buat mereka bagaimana nih biar produknya bisa lebih diterima gitu. Harus bisa baca situasi pasar, misalnya kayak kemarin pandemi yang biasa jualan barang-barang art and craft kan itu orang nggak begitu lihat ya, orang lebih melihat tuh yang makanan gitu. Nah gimana caranya dia bisa survive gitu di tengah pandemi. Jadi harus ada hal-hal yang inovatif gitu, yang sekiranya orang bisa melirik, oke, produknya bisa nih untuk dibeli, bisa terpakai walaupun di masa pandemi orang lebih cari makanan, tapi kalau dikemas dengan suatu, misalnya yang kayak pot bunga ini kan kemarin selain makanan penjualan yang naik kan adalah tanaman ya. Tanaman kan perlu pot yang cantik gitu buat dekor, taruh di rumah, depan rumah gitu. Nah, yang seperti ini nih yang bisa jalan gitu. Jadi kreativitas itu penting gitu untuk survive di masa pandemi. Jadi hal-hal tersebut yang kita sharekan juga untuk kelompok-kelompok UPPKA. Tadi Cindy bilang soal memasarkan. Itu pasarnya lokal juga atau ada yang keluar negeri atau keluar pokoknya domestik atau ada juga pasar untuk
mungkin mengekspor atau ada permintaan dari luar atau bagaimana? Quality control-nya bagaimana? Nah, untuk pasar dari kelompok aku UPPKA-nya sendiri saat ini adalah lokal Sulawesi Utara dan nasional. Nah, pada bulan baru bulan ini bulan Maret kemarin kita mengadakan selling skala nasional. Jadi namanya Pasar Rabu Nusantara. Itu penjualan di seluruh Nusantara jadi semuanya live online. Kita bekerja sama dengan BKKBN Pusat. Kita memilih 12 kelompok unggulan UPPKA yang ada di Sulut. Jadi itu melewati proses kurasi gitu karena semuanya kan mau nih produknya ditayangkan secara nasional. Dari sekian banyak kelompok yang ada di Sulawesi Utara, kita pilih 12 UPPKA yang mewakili sekiranya masing-masing kabupaten kota. Tidak semua sih, kalau semua kan ada 15, tapi kemarin yang kita pilih adalah 12 kabupaten kelompok kota. Nah, itu mereka yang berjualan secara live dan online melalui YouTube channel, Facebook, kemudian website juga di akutuku.com, dan pasarnya itu bukan hanya pasar Sulut aja karena kan sudah pasar Nusantara. Kemudian pembeliannya bukan hanya pembelian satuan, tapi pembelian juga dalam bentuk grosir. Jadi sudah bentuk banyak. Jadi ada juga, kita juga membuka kesempatan, misalnya ada salah satu kelompok kita tuh yang menjual minuman jahe. Nah, mereka tuh dapat pasaran, ada yang beli langsung dari Makassar misalnya untuk pembelian grosir untuk dijual di Makassar. Jadi tidak terbatas pada penjualan hanya ke B2C atau ke customer saja, tapi B2B gitu, yang kita membuka peluang untuk kerjasama untuk pembelian banyak misalnya ke provinsi yang lain gitu. Oh, jadi masih domestik, belum bisa domestik. Iya, betul. Tapi itu dia kalau misalkan gini Cindy, kan kalau handmade gitu kan, kalau orang tiba-tiba pesan banyak kan suka kewalahan tuh. Ya. Karena kan susah kan, ya. Bukan mesin yang mengerjakan. Itu bagaimana solusinya kalau tiba-tiba nih ada yang mesen yang banyak itu dan. Nah, biasanya tuh dengan sistem PO. Jadi dengan sistem purchase order, jadi misalnya kayak kemarin ada masuk orderan dari kementerian, misalnya dari Kementerian Pariwisata gitu kan, karena mereka mau membangkitkan juga ekonomi kreatif gitu yang ada di Indonesia, lebih khususnya pada saat itu event di Sulawesi Utara. Pesanannya tuh ada maunya serat abaka gitu dengan jadi piring buah karena itu buat souvenir gitu. Nah, seperti itu tuh. Jadi sistemnya PO, oke, berapa lama nih? Misalnya kita sanggup, dengan jumlah sekian kita sanggup produksi 2 minggu, masih oke. Kalau mereka oke, ya udah kita lanjut gitu. Paling enggak masih dengan sistem PO Kak saat ini. Karena kita kan bukan kelompok-kelompok ini juga bukan yang industri dengan mesin ya. Semuanya tuh masih kreativitas handmade, handcrafted gitu ya buatannya. Jadi masih dengan sistem PO karena bukan suatu industri yang sudah berskala besar gitu yang dengan mesin. Jadi namanya ekonomi kreatif tuh semua touch handmade dengan tangan gitu, itu memang butuh proses gitu. Ya, seperti itu kira-kira Kak. Nah, kalau tadi Cindy bilang buat kita tadi Cecet soal handmade buatan tangan, itu misalkan kalau misalkan produksi pakai mesin kan juga tetap kan kadang-kadang juga ada yang tidak apa tuh istilahnya kalau di reject ya. Ya, itu. Apapun juga itu pernah terjadi di itu. Kalau jadi turun harga karena ada ya mungkin kekeliruan dalam pembuatannya, mungkin nggak perfect seperti yang diharapkan. Itu terjadi juga. Nah, jadi untuk produk handcrafted atau handmade itu biasanya ada kategorinya Kak. Jadi dia ada di kelas A, jadi A, B, C gitu. Jadi kalau dia memang sesuai dengan standar, berarti dia ada di A. Kalau dia yang B, berarti dia di B. Berarti ada penyesuaian harga gitu di situ. Jadi kita juga bisa bilang nanti ke customer, kalau yang ini bisa kelihatan sama, tapi ada defeknya gitu. Ada defeknya di bagian, mungkin customer yang nggak notice, tapi kita tahu gitu itu defeknya di sebelah mana, atau mungkin yang harusnya dia pot 20 cm, kok jadinya cuma 18 ya. Di mata customer sama, cuma beda 2 cm gitu. Tapi kita tahu itu bukan yang di A, dia tuh kategori yang di B sebenarnya, atau dia kategori yang di C
gitu. Seperti itu, Kak. Terus harganya juga beda pasti ya Iya, harganya. menyesuaikan. Iya, betul, menyesuaikan. Iya, iya. Oke, kita kembali ke es krim. Mana es krimnya? Oh, Vanilla please. gelato. Gelato. Iya, 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 iya. Mana es krimnya belum datang? Oh, pengen mau coba vanilla. Oke. Yang ini avocado, Kak. Avocado dijadiin gelato. Nah, buah-buah avocado yang ada di sini. Kemarin sempat coba bikin ini durian. Durian di sini kan enak-enak, Kak, durian lokal. Jadi dijadiin gelato. Pokoknya pecinta durian pasti harus coba deh. Rasa durian dari Fresh Lato Gelato. Itu yang Cindy bilang biasanya tuh yang kalau yang di Italia tuh suka setengah tahun, 1 tahun baru itu gelato yang punya Cindy harian gitu. Ya jadi kalau enggak habis. Nah, gini Kak, kalau ice cream daur ulang salah ya, Mak. jangan daur ulang. Jadi kalau ice cream itu biasanya diproduksi itu jauh 6 bulan atau bahkan setahun baru dikonsumsi oleh consumer gitu kan, oleh pecinta ice cream gitu misalnya. Dan memang tekstur ice cream itu berbeda dengan gelato. Karena ice cream itu banyak krimnya, sementara si gelatonya itu lebih sehat karena dia banyak susunya kan, karena base-nya itu dengan susu gitu. Dan gelato itu dia best serve-nya itu ke customer itu lebih baik harian, maksimalnya itu 2 minggu udah maksimal, karena lewat dari situ teksturnya beda gitu, teksturnya akan berbeda gitu. Jadi bisa dibilang gelato itu lebih sehat gitu, karena bukan dibuat 6 bulan lalu atau setahun yang lalu, karena kita memang produksi setiap hari gitu, fresh gitu. Jadi apa yang ada tuh langsung keluar. Jadi semuanya menggunakan juga bahan-bahan yang fresh gitu. Ada yang mikir, Sin ini pakai powder ini ya, oh ini pakai pewarna ini ya. Enggak, jadi kita nggak pakai powder ataupun nggak pakai pewarna, jadi warna natural yang ada. Kayak misalnya yang ini nih, ini memang warna hijaunya hijau muda ya, jadi warna hijau alpukat gitu. Jadi warna alpukatnya nih yang ada ini. Kayak kopi gitu, yang kita bikin kopi Minahasa, kopi Arabica gula aren gitu. Jadi warnanya coklat-coklat kopi gitu dengan gula aren, atau di sini kan gula batu ya kalau di sini orang bilang kan, gula batu itu dengan itu toppingnya seperti itu. Jadi memang menggunakan bahan-bahan yang natural gitu, bahan-bahan natural, kita dapatnya lokal dari petani dan pengrajin makanan yang ada di sini gitu, kemudian kita olah gitu. Kemarin kita sempat bikin juga brudel gitu, brudel gelato. Nah brudel gelatonya kita beli dari pengrajin makanan gitu yang ada di sini gitu, karena kita kan nggak buat brudel gitu, jadi kita beli dari pengrajin makanan, brudelnya itu kita olah baru kita jadikan gelato, seperti itu Kak. Oh, jadi sebenarnya ice creamnya tuh sebenarnya sehat ya, ice cream sehat. Gelato sayang, bukan ice cream. Oh beda ya, jadi gelato itu beda sama gelato. Beda. Kita udah hampir 1 jam cicit baru tahu beda. Jadi Kak, gelato itu memang khas dari Italia. Gelato itu memang khas dari Italia. Nah kalau ice cream ini kan kebanyakan ice cream cuma American ice cream. Oh, ya kan pengolahannya itu juga berbeda, mirip tapi beda karena teksturnya berbeda, bahan bakunya juga berbeda. Jadi kalau ice cream ya kebanyakan krim gitu. Artinya kalau krim kan fatnya tinggi gitu. Kalau gelato yang banyak itu susu gitu, which is itu lebih sehat. Susu kan yang fresh milk ya yang kita pakai ya, yang mana susu itu bagus untuk tulang gitu kan. Dulu kayaknya waktu kecil kayaknya selalu disuruh harus minum susu. Nah, ini yang pecinta susu ya pasti senang gitu dengan gelato, karena itu bedanya. Makanya kenapa disebut ice cream, karena dia banyak krimnya gitu. Nah sementara gelato yang banyaknya itu adalah susunya gitu. Oh, jadi sebenarnya kita tidak boleh bilang mau minum ice cream di tempat Cindy, jadi minum gelato. Minumnya gelato. Ya.
Bukan, mau Gelato, lecato, Kak. tidak bisa bilang mau minum es krim jadi minum gelato karena beda. Tidak gitu. Gelato ya gelato, ice cream gitu. Karena ice cream itu tekstur airnya beda. Karena kalau ice cream dibanding dengan gelato, gelato itu lebih padat. Kalau ice cream itu dia lebih ringan. Jadi kalau kayak makan tuh kayak agak kayak kosong-kosong gitu kan, enggak. Kalau makan gelato tuh dia teksturnya padat gitu. Jadi kayak mau makan buah begitu gitu masuknya. Kalau ice cream kan kayak air, banyak udaranya kan dari si ice creamnya sendiri. Gitu. Ampun. Terima kasih atas pengetahuannya ya. Sama-sama. Udah mau hampir selesai cicit baru tahu beda. Dari tadi kita ngomongnya ice cream, ternyata gelato beda. Oke, Cindy, sukses senantiasa dengan usaha barunya ya. Mudah-mudahan juga niat baik dari Cindy untuk selalu bisa menginspirasi atau menginfluence banyak sekali pelaku-pelaku bisnis atau mikro yang tadi bilang, yang usaha yang kecil itu bisa menghantarkan mereka juga untuk bisa naik kelas dan menjadi pengusaha-pengusaha yang besar nantinya ya. Terima kasih sekali, sukses dengan usahanya. Salam buat semuanya ya. Ya, amin. Kita mau menikmati bukan gelato, ini es krim. Ini sambil menikmati gelato avocado nih. Jadi ini es krim versus gelato. Cindy nggak kirim sih, jadi ya Cindy nggak kirim jadi ya. Mudah-mudahan ya berikut next bukanya di Seattle ya. Seattle ya, bukan gelato di Seattle. Atau buka di Seattle ya. Pisang Goroho. Oh, buat juga Kak kemarin rasa es Brennebon pakai Brennebon kacang merah. Nah itu beli di petani juga di sini. Jadi balik lagi value tuh yang mau dibawa. Oke, bisnisnya kedengarannya gelato itu kedengarannya internasionale gitu. Tapi balik lagi tetap balik lagi visi misinya kita mau memberdayakan gitu kan masyarakat yang ada di sini, membantu pengrajin makanan, membantu petani gitu. Jadi siklusnya muter gitu. Oke, mereka yang menyediakan bahan baku sini gitu, saya olah gitu jadi produk ini. Jadi produk gelato di Freslato. Ya, seperti visinya Cindy dan kawan-kawan kan di aku memadukan tradisional dan internasionale. Dari hasil. Oke Cindy, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu, sehat senantiasa ya. Salam buat sama Kak. Oke. Bye. Bye. Oke, kalian semuanya, itu dia chit-chat dengan Cindy Wowor, dan seperti biasa di akhir video kita punya tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. Today, let's talk about time. More specifically, what do we do with our time? When we're at work, frequently we get pretty busy working on things. And so the idea that if you're going to go into an area or even in your whole company and start trying to make some changes that are meaningful, the first wall people run into is they don't have enough time. They either have to work more hours in their current capacity to get all this extra work done, or try and figure out who to help get it done. And that second part can be a challenge, trying to find other people that are as passionate as you. But one of the things that I learned years ago, and it was a great lesson, is I was working with a guy going through all of the things that I did because I was in the I don't have time to do this category. I was very busy doing all kinds of stuff. So I ended up making a list, and it started off just for a couple minutes, but I kept adding the list. So eventually I had a pretty lengthy list of all these different things that I was doing, not daily, sometimes not weekly, but I was doing all these things all the time. Some of them were really critical. Well, as it turns out, some of them were pretty ordinary items, and I was doing them. So what I did was I went through and I just assigned a relative ranking to all these items. From a 10 would be something that I'm the only person that can do it, and I'm the best one to do that job, versus 1, which might be, clean an area or something like that. It means anybody could do it, and it was a low priority job.
Well, as I started even just going through this exercise, I've realized, wow, what have I been doing with all my time? I'm going to stop doing all these jobs that aren't very important. I will simply assign them to someone else. So what I did was I just literally started going through this list, and not just in one day, but over a period of several weeks, and said, hey, John, can you take care of this? And you do a great job with this. Would you be okay doing that from now on? And lots of times people would say, sure, they'll go ahead and take care of it. My goal is to get rid of everything that was a 5 or lower, and frequently I got into the 6s. So whenever you have some new thing that's on your responsibility to do, you can just add that to your list and then give it that prioritization, and it helps you quickly figure out, is this really a job I should be doing, or should I hand this off to someone else? For the greater good of the company, I was a lot more effective and more helpful by focusing on the higher level jobs that I had to do or required my level of skill, but at the same time I kept an eye out for how can I start training other people to do these jobs so that I could continue to free up my time even more. And that ended up really helping me do that. Another thing too is quite interesting is sometimes just stopping and not doing something anymore can be an improvement. We can't lose sight of that. So if somebody's doing something and you say just stop, and say, well, what are you going to do to replace it? Say, maybe you just don't do anything, and that's an improvement. Sometimes people appreciate that too. So keep some context behind what you do. Keep an eye on how you're spending your time. We all get the same 24 hours in every day. It's how we use that time that makes the difference. And there's your tip for the day. Manage your time. Don't let it manage you. And I hope you have a better day. Pick one of these buttons down here. Please like us, subscribe, or share. And we hope to see you on the next tip. Thank you, and you have a great day. Bye-bye.